Ini 200 kron, 200 kron begitu juga kita kali 2 kali lipat. Oke, bro-broku sekalian, 200 kron. Ini 500 kron. Ini hanya uang kertas ya, 500 kron. Oke. 500 kron. Ini 1000. Nah, 1000, ini 1000 kron, bro-broku sekalian. Ini uang kertas. Ya. Nah, hanya seperti inilah ini gambar jembatan terpanjang di Denmark. Ya, ini menuju ke kota Copenhagen, yaitu kota Denmark, ibu kota di sana ya. Ini 1000 kron ini ya seperti itu juga 2 kali lipat, bro-broku sekalian ya. Nah, 1000 kron. Jadi uang mereka uang kertas 1000, 500, 200, 100, ada juga satu lagi 50 kron tapi saya kebetulan nggak ada ya. Dan uang receh, nah seperti inilah bro-broku sekalian. Jadi seperti itulah sedikit review atau sedikit berbagi daripada Bang Black bagaimana sistem dan cara bekerja di luar negeri. Ya. Oke bro-broku sekalian, jangan bosan-bosan ikuti terus jejak Bang Black, ikuti terus channel Bang Black. Tolong dibantu subscribe, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Black ya. WhatsApp bro-broku, mbak-mbak sekalian dimanapun kalian berada. Semoga dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu, dijauhkan kita pula dari segala mara musibah, dijauhkan pula kita dari segala mara bahaya. Oke, mbak-mbak dan bro-broku sekalian, semoga selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Bang Black hari ini mau sedikit review tentang bagaimana sistem bekerja di luar negeri ya, khususnya yaitu di Denmark ya, Skandinavia. Saya bekerja di sebuah perusahaan gelas, yaitu gelas ini untuk dibuat jendela perumahan, di mana perumahan mungkin di Jerman, di Norway, Sweden, Finland dan lain sebagainya. Tetangga negara Eropa di sini mungkin banyak orang-orang yang memesan gelas di perusahaan saya ini, yaitu Glass Experten ya. Beginilah sistem caranya, dan bro-bro mbak-mbakku sekalian ikuti terus bagaimana jejak Bang Black bekerja di sini. Begitu juga nanti Bang Black akan ingin mereview atau sedikit berdiskusi, sedikit berbagi tentang bagaimana sistem gaji atau sistem bekerja di sini, berapa jam harus kita bekerja. Oke bro, sekarang saya mengambil gelas melalui robot ya. Mbak-mbak sekalian, ini gelas 8 mili ya. Ini kita harus taruh folio kalau bahasa kita di sini kan seperti plastik, supaya nanti jika gelas ini pecah jadi nggak berhambur ya, dia tetap lengket bersatu di gelas seperti mana yang pernah kita lihat di mobil, kaca mobil depan. Folio ini bro-broku sekalian, ini banyak versi, banyak model ya. Ada yang lebih tebal, ada yang sedikit menipis, ada juga warna-warni. Sekarang kita ngambil satu lagi gelasnya untuk ditaruh di atasnya. Oke bro? Ini dia bro-broku sekalian, yang mana tadi Bang Black sudah ceritakan untuk kita taruh plastik. Inilah plastiknya, lalu kita potong ya. Ini kita tinggalkan saja, mungkin nanti balance seperti ini, yang kecil ada juga gelas orang order ya. Sudah kita potong seperti ini, lalu kita ya. Oke. Nah seperti
seperti ini bro-broku sekalian. Ini tadi sisa yang mana kita potong dari gelas. Ini ditimbang kembali, nanti kita kirim balik ke perusahaan itu. Ini yang warna. Ya. Ini yang warna. Mungkin ada orang yang memesan mungkin warna foil macam-macam. Yang mana kita mau, sepertinya kalau ini harganya lebih mahal ya, lebih tinggi. Karena folio ini, plastik ini sangat mahal sekali harganya. Mungkin kalau ingat saya waktu kecil-kecil dulu kita sering bikin layang-layangan warna-warni seperti ini bro ya. Oke. Ya. Ini kita taruh di atasnya bro semuanya. Oke. Sekarang mari ikuti terus Bang Black, kita lihat keluar yang mana gelas kita tadi sudah jalankan untuk masuki ke tempat yang panas. Nah ini dia, ini sudah masuk ke dalam oven. Ini panasnya sangat luar biasa ya. Ini panasnya 183 grad ya, temperatur. Oke. Jika gelas nanti sudah keluar, ini keluar dari mesin yang mana tadi Bang Black sudah bikin di dalam, yang itu ruangan pembuatan untuk kita kasih ini. Kita kasih folio ini ke dalam. Ini sudah sangat lembut sekali karena sudah masuk ke dalam, panas yang seperti mana tadi sudah diciptakan 70 grad ya panasnya. Ini dia bro. Ini sekarang kita untuk kita atur gelas ini di dalam rak kalau bahasa kita mungkin ya. Kalau bahasa ini di sini bong. Ini karet kita kasih ya untuk pembatas gelas supaya tidak dempet ya. Kalau misalnya dempet seperti ini dua double ya, contohnya seperti ini bro-broku sekalian. Ini 4 mili ya, tidak ada masalah karena gelasnya kecil. Tapi kalau 8 mili seperti ini, gelasnya agak sedikit besar 8 mili. Jadi kalau kita kasih double tanpa pembatas seperti ini, nanti dia jadinya boble, boleh dikatakan ya kalau di sini omko. Jadi di sekelilingnya itu bulat-bulat seperti busa karena dia tidak anginnya tidak bisa ditolak ya. Lalu kita kasih ke sini. Ya seperti inilah bro-broku sekalian Bang Black bekerja ya. Ini Bang Black kena shift malam. Jadi kalau kita bekerja shift malam gajinya lebih besar daripada kerja di siang hari. Begitu juga dengan orang-orang yang bekerja di supermarket seperti toko-toko penjualan baju dan lain sebagainya ya, selain daripada perusahaan pabrik seperti ini. Itu gajinya lebih sedikit, tapi kebanyakan orang-orang yang bekerja di supermarket itu kebanyakan anak di bawah umur, yaitu mungkin umur 15 tahun, masih dalam pendidikan sekolahan. Jadi pajak tidak terlalu besar untuk mereka bayar ya. Nah seperti ini bro-broku sekalian. Oke bro-broku sekalian, sekarang Bang Black akan juga sedikit mereview bagaimana gaji ya, apa saja kita dipotong di sini, berapa hasil gaji. Tapi yang bermaksud Bang Black bukan berarti untuk membanggakan diri, hanya ini sedikit berbagi buat bro-bro Bang-Mbak sekalian ya, supaya kita saling berbagi. Yang mana selalu Bang Black utarakan, kita terus berbagi, terus share apapun pengalaman dan situasi dimanapun kita berada, untuk kita berbagi, saling mengetahui bagaimana sistem di luar negeri ya, baik di Eropa maupun di Timur Tengah dan lain sebagainya. Oke bro-bro sekalian, baik juga di Asia bagian Tenggara. Oke, terus ikuti terus jejak Bang Black bro-bro sekalian. Oke. Nah, ini bro. Yang mana sistem kita bekerja di sini, begitu juga dengan gaji ya. Yang mana ini Timelon, yaitu jam kerja.
Jam kerja saya 198 jam, 1 jam gaji saya 160 kron. Jika dikurkan dengan uang kita 2 kali lipat, apalagi untuk mata uang sekarang ya. Ini 46 jam ini saya lembur ya. Kalau kita lembur di sini ini dikiranya 50% daripada gaji. Jadi kalau gaji kita 160, jadi mendapat gaji lagi 80, jadi mendapat 240 kron dalam 1 jam, bro ya. Terus yang ini SO ini disimpan outsparing. Contohnya jika kita ada hari-hari libur, hari cuti yang mana tetap harus digaji oleh perusahaan. Jadi gaji kita itu disimpan untuk penyimpanan ini. Jadi setiap kita nanti sudah tahunan, sudah diperkirakan, dihitung gaji-gaji kita yang sudah tinggal semuanya dikembalikan di saat hitungan tahunan, bro ya. Nah seperti ini. Ini gaji saja, ini gaji dari lembur ya. Ini gaji pokok semuanya. Ini sebelum dipotong pajak, sebelum kena sket 31.780 kron, bro ya. Ini kalau dikurkan dengan uang kita ya, memang sangat banyak sekali. Sudah hampir 62 juta dalam 1 bulan. Ini kita kerja ini termasuk udah overtime ya, yang mana sudah lembur. Jadi kalau kita kerja normal mungkin sekitar 24.000 saja sebelum dipotong pajak. Dan yang ini tulisan ini semuanya pembayaran untuk kita bayar asuransi untuk kerja jika kita ada kecelakaan, pembayaran pensiun ya. Nah di sini ini semuanya, bro. Yang ini yang paling penting sekali saya untuk menceritakan sama bro-broku sekalian. Ini pembayaran pajak, yaitu pajak untuk Denmark. Saya bayar pajak 39% daripada gaji saya. Ya, daripada gaji saya yang ini 31.000 contohnya, atau mungkin boleh dikatakan dari per jam 160 kron. Dipotong pajak 39% ya. Ini 39%, jadi saya harus membayaran pajak 11.304 kron. Oke, bro-broku sekalian. Terus ya, yang mana pajak yang sudah dipotong daripada gaji pekerja di sini, inilah dikasih untuk pembiayaan para dokter, perawat di rumah sakit, yang mana yang mengobati orang-orang sakit, begitu juga yang menjaga orang-orang sakit ya. Disinilah diambilnya daripada pajak 39% ini. Terus dibiayai untuk anak-anak sekolah seperti TK, PAUD, SD, SMP dan lain sebagainya. Ya, ini di sini diambilnya. Yang namun kita di sini kalau PAUD tetap kena bayar sedikit daripada orang tuanya ya, tapi tidak sebegitu banyak jika kita pendapatan hanya seorang diri. Jika kita sudah bersuami istri tapi pendapatan seorang diri, jadi tidak sebegitu banyak pembayarannya, sedikit. Tapi yang namun disinilah diambil, begitu juga untuk dikasih orang-orang yang pensiun, yang sudah berumur 67 tahun di sini sudah pensiun. Begitu juga orang-orang yang pensiun dini, mungkin sakit pinggang, sakit lutut dan lain sebagainya, yang nggak boleh bekerja. Jadi diambilnya disinilah broku sekalian. Dari 39% ini ya, jadi dikurkan masyarakat di Denmark ini ya lebih kurang 5 juta jiwa, bro-broku sekalian. Jadi di Denmark sini jika banyak sekali orang-orang yang pengangguran, pabrik-pabrik ditutup ya. Jadi orang-orang banyak sekali yang di PHK ya. Jadi sangat terganggu sekali dengan ekonomi di Denmark, karena hasil yang sangat besar sekali Denmark itu yaitu dari penghasilan pajak tenaga kerja, bro-broku sekalian ya. Terus ini pemotongan untuk masa pensiun nanti. Jika saya mengambil pensiun di sini berumur saya nanti 67 tahun, maka uang ini saya dikembalikan nanti sekitar mungkin 2 juta krona, boleh dikurkan mungkin sekitar 4 miliar. Ini kalau kita bekerja sebagai buruh kasar. Tapi kalau orang-orang yang bekerja seperti PNS ya di negara kita, orang yang bekerja sama pemerintah, ini lebih besar pensiun seperti ini. Karena mereka bayar pajak juga kadang-kadang lebih dari 39%. Mereka bayar pajak kan sampai 50% atau 40%, bisa juga 45%, ya begitulah. Karena gaji mereka lebih besar, jadi pajak mereka pun lebih besar untuk dibayar. Jika mereka bayar pajak sedikit seperti saya ini, jika pendapatan saya lebih besar daripada target, yang mana di targetnya orang-orang buruh biasa harus pendapatan per tahun itu hanya 180.000 kron. Jadi bila lebih nanti kita harus bayar pajak lagi jika sudah
perhitungan pajak per tahun ya, seperti itu bro-broku sekalian. Jadi yang mana ini dia ya, ini kita hanya orang buruh kasar, buruh biasa ya. Jadi kita bayar pensiun hanya sedikit, tidak segitu besar. Jadi di sini orang-orang yang sudah pensiun, yang bekerja seperti pegawai negeri itu sangat besar sekali nanti jika mereka sudah tua. Mereka lah yang hidup di sini sangat istimewa sekali, sangat indah sekali ya, karena mereka uang pertama ngambil setelah mereka udah mengambil pensiun, sudah ditentukan masa pensiun. Jadi mereka mungkin mendapatkan uang simpanan mereka sekitar mungkin bisa dikatakan 5 juta atau lebih 5 juta krona. Maka mereka lah di sini yang hidup sangat istimewa sekali. Ada juga yang beli rumah ke luar negeri, ingin hidup di Spain, di Italia, Thailand dan lain sebagainya, negara-negara yang mungkin mereka tidak begitu besar pajak di sana ya. Terus jadi setelah saya bayar pajak, yang mana tadi sudah pembayaran semuanya segalanya ya, seperti seginilah yang dimasukkan ke dalam bank saya ya. Tapi ini bukan setiap bulan seperti ini bro-broku sekalian. Ini hanya karena saya lembur jadi ya sedikit besar lah ya. Kalau kita normal seperti saya dapat hanya 18 atau 19 ribu saja. Itu tanpa kerja lembur bro-broku sekalian. Nah seperti inilah sedikit review daripada Bang Black yang mana gaji orang di Denmark. Dan begitu juga orang-orang yang bekerja di Denmark hanya ditentukan hanya 8 jam saja, tidak lebih. Jadi kalau lebih ya dikatakan seperti itu lembur ya. Yang mana mata uang Denmark, nah seperti ini bro-broku sekalian. Ini 50 sen ya. Ini 50 sen kalau kita akurkan dengan uang kita mungkin 1.000 rupiah. Yang ini 1 kron, mana ini? Yang ini 1 kron ya. 1 kron ini 2.000 rupiah. Apalagi mata uang sekarang. Ini 2 kron ya. 2 kron ini 4.000 rupiah. Yang ini 5 kron ya. 5 krona. Oke. Yang ini 10 kron. Begitu juga kita kali 2 kali lipat. Ini 10 kron. Ini mata uang Denmark ya. Yang ini 20 kron ya. Ini uang kecil, uang receh mereka ya hanya seperti ini. 5 euro, 1 krona, 2 krona, 5 krona, 10 kron, 20 kron. Dan uang kertas, nah ini dia uang kertas bro-broku sekalian, mbak-mbak sekalian ya. Ini uang kertas ini 100 kron. Begitu juga kita akurkan 2 kali lipat dengan uang kita ya. Tapi kalau ekonomi di Indonesia sudah membaik, jadi ini uang 100 kron juga tidak segitu besar. Mungkin pernah saya juga mendapatkan hanya 1.000 dalam 1 kron ini hanya 160.000 saja ya. Begitu juga dalam 1 kron ini hanya 1.060 sen kalau uang kita. Ini uang 200, ini uang kertas, ini 200 kron begitu juga kita kali 2 kali lipat. Oke, bro-broku sekalian 200 kron. Ini 500 kron. Ini hanya uang kertas ya, 500 kron. Oke. 500 kron. Ini 1.000. Nah, 1.000, ini 1.000 kron, bro-broku sekalian. Ini uang kertas. Ya. Nah, hanya seperti inilah ini gambar jembatan terpanjang di Denmark. Ya, ini menuju ke kota Copenhagen, yaitu kota Denmark, ibu kota di sana ya. Ini 1.000 kron ini ya seperti itu juga 2 kali lipat, bro-broku sekalian, ya. Nah, 1.000 kron. Jadi uang mereka uang kertas 1.000, 500, 200, 100, ada juga satu lagi 50 kron, tapi saya kebetulan nggak ada ya. Dan uang receh, nah seperti inilah bro-broku sekalian. Jadi seperti itulah sedikit review atau sedikit berbagi daripada Bang Black bagaimana sistem dan cara bekerja di luar negeri. Ya. Oke bro-broku sekalian, jangan bosan-bosan ikuti terus jejak Bang Black, ikuti terus channel Bang Black. Tolong dibantu subscribe, like, ya di share jika berkenan, boleh di share, jika tidak masalah. Ya, yang namun terus ditonton dengan cara di loncengnya yang paling penting sekali supaya bro-bro mbak-mbak sekalian mendapatkan video terbaru lainnya daripada Bang Black. Oke, cukup sekian dulu review daripada Bang Black. Sekian, terima kasih banyak atas bro-bro dan mbak-mbak sekalian yang sudah mengikuti terus jejak Bang Black. Begitu juga yang sudah terus mensupport, yang telah selalu setia juga menemani terus apapun video Bang Black ya, dikasih support di komen ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.